Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarni Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Berikut submateri yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian sikap kerja, faktor yang mempengaruhi sikap kerja, ciri-ciri sikap kerja, dan contoh sikap kerja. Pengertian sikap kerja. Pengertian sikap kerja menurut Kenneth tahun 1992 nomor 129 menjelaskan bahwa sikap kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Sikap kerja sebagai tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja dapat dijadikan indikator dalam sebuah pekerjaan, dapat berjalan lancar atau tidak, masalah antar karyawan ataupun atasan dapat mengakibatkan terabaikannya sikap kerja. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Indikator karyawan yang merasa puas pada pekerjaannya akan bekerja keras, jujur, tidak malas, dan ikut memajukan perusahaan. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas pada pekerjaannya akan bekerja seenaknya, mau bekerja kalau ada pengawas, tidak jujur, yang akhirnya dapat merugikan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sikap kerja merupakan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap pekerjaan dengan kecenderungan respon positif atau negatif untuk memperoleh hal yang diinginkannya dalam pekerjaannya. Sikap kerja ini menunjukkan respon-respon setiap orang berupa emosional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, dan rasa percaya diri ketika bekerja. Tingkah laku tersebut yang mencerminkan sikap kerja yang dimiliki seseorang ketika bekerja. Sikap kerja yang merupakan efektif berasal dari cerminan diri sendiri untuk menanggapi hal yang dialaminya. Apabila seseorang merasa terpancing emosionalnya ketika bekerja, dia tidak merespon pekerjaannya tersebut dengan positif atau negatif. Faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama, sikap kerja seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari orang yang bersangkutan. Bloom and Nilon tahun 2008 menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja antara lain kondisi kerja meliputi lingkungan fisik maupun sosial berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bekerja, pengawasan atasan, pengawasan dan perhatian yang baik dari atasan dapat mempengaruhi sikap dan semangat kerja. Kerjasama dari teman sekerja, adanya kerjasama dari teman sekerja juga berpengaruh dengan kualitas dan prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat ada pengawasan untuk maju. Jaminan terhadap karir dan hari tua dapat dijadikan salah satu motivasi dalam sikap kerja. Yang kelima ada keamanan. Rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Yang terakhir ada fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang memadai berpengaruh terhadap terciptanya sikap kerja yang positif. Contoh sikap kerja positif dan negatif. Sikap kerja positif sebagai contoh, orang yang selalu bekerja dengan semangat. Hasil pekerjaan selalu memuaskan, tidak pernah mengeluh dan putus asa ketika mendapatkan kesulitan. Maka sikap kerja yang terlihat dari orang tersebut merupakan sikap kerja positif.
Sedangkan sikap kerja negatif apabila orang mendapat pekerjaan mengeluh, tidak bersemangat, sering mengumpat saat bekerja, putus asa saat mendapatkan kesulitan dalam bekerja, selalu ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa melihat hasilnya, maka sikap kerja yang tampak dari orang tersebut merupakan sikap kerja negatif. Macam-macam sikap kerja. Di bawah ini ada beberapa macam-macam sikap kerja antara lain sebagai berikut. Sikap kerja yang efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kualitas dan kuantitas. Sikap kerja yang efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatu dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Cepat artinya tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu. Pekerjaannya selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan. Hemat artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apapun. Tepat artinya kena sasaran sesuai dengan yang diinginkannya atau semua yang dicita-citakannya tercapai. Selamat artinya segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, atau kemacetan-kemacetan. Ciri-ciri sikap kerja. Yang pertama ada kompetensi, sikap pengetahuan dan keterampilannya yang Anda miliki harus memberikan dukungan pada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Kehandalan, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki harus memberikan dukungan pada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Kejujuran, Anda harus mengatakan hal yang sebenarnya, baik di depan atasan maupun di bawahan. Integritas, Anda harus mengatakan hal yang sebenarnya, baik di depan atasan maupun di bawahan. Menghormati sesama, memperlakukan semua orang sehingga mereka merasa berarti, harus merupakan bagian dari pendekatan Anda. Ciri-ciri sikap kerja yang berikutnya: mengembangkan diri, fokus pada pekerjaan, berpikir positif, dengarkanlah dengan hati, dan saling memberi dukungan. Contoh sikap kerja. Contoh sikap kerja terdapat beberapa contoh yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu untuk melakukan introspeksi diri. Hal ini dikarenakan introspeksi diri merupakan sebuah langkah awal dari sikap untuk melakukan kegiatan kerja keras, pantang menyerah dan ulet, terlebih apabila hal ini mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Anda. Yang kedua, mampu untuk melakukan motivasi terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki sebuah keyakinan yang dimana bersifat positif. Yang keempat, memiliki sebuah bentuk akan fokus terhadap diri yang ada pada sebuah tujuan. Yang kelima, memiliki sikap untuk berani terhadap segala macam bentuk resiko yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.